kembali di channel pembelajaran Bu Guru Dian. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kalian semua selalu sehat, aktif, ceria, dan tentunya siap belajar bersama Bu Guru Dian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1 yang berjudul Hidup Rukun, subtema 1, Hidup Rukun di Rumah dengan materi ungkapan. Mari kita belajar bersama-sama. Di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Kita lihat gambar pertama. Ketika Edo dan Udin saling berbagi makanan. Gambar ini menunjukkan hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, di gambar kedua itu terlihat Edo dan Mutiara sedang belajar bersama. Kegiatan mereka ini menunjukkan sikap hidup rukun di rumah. Gambar ketiga, terlihat Edo dan Udin sedang riang gembira bermain sepeda. Ini menunjukkan sikap hidup rukun saat bermain. Nah, di sini ada gambar terakhir yaitu gambar keempat. Terlihat beberapa orang sedang bergotong royong memperbaiki lingkungan. Nah, gambar ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunannya di rumah. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Udin dan Mutiara berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anak-anak, apakah ada kata-kata di dalam cerita tadi yang tidak kalian tahu artinya? Di sana ada kata buah hati dan buah tangan. Apakah hati dan tangan ada buahnya? Seperti mangga mungkin? Bukan seperti itu ya anak-anak. Buah hati dan buah tangan adalah ungkapan. Jadi, apa yang dimaksud dengan ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Seperti tadi, ada ungkapan buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Nah, dan juga tadi ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hatinya punya buah, tapi yang dimaksud dengan buah hati adalah anak atau anak kesayangan. Nah, Nana, di sini Bu Guru punya beberapa kalimat yang berisi kata ungkapan. Yang pertama, ayah pulang dari Medan membawa buah tangan. Nah, di sini artinya ayah pulang dari Medan membawa oleh-oleh. Ingat ya anak-anak, tadi buah tangan itu artinya oleh-oleh. Sekarang contoh yang kedua. Udin adalah buah hati ayah dan ibunya. Ada kata buah hati ya. Buah hati artinya Udin adalah anak dari ayah dan ibunya. Sekarang sudah mengerti kan anak-anak arti dari ungkapan buah hati dan buah tangan? Nah, semoga sudah ya. Ayo kita lanjutkan materinya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Di sini Bu Guru punya percakapan anak-anak antara Udin dan Mutiara. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Nah, Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku." "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Lanjut Mutiara, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus judulnya Bintang Lapangan." Lalu Udin menjawab, "Ceritanya tentang apa, Kak?" "Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu,
Udin berkata, "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak." "Sama-sama, Dek," jawab Mutiara. Nah, Nana, di cerita ini ada beberapa kata ungkapan. Seperti yang pertama, ada kata kutu buku. Kemudian yang kedua, ada kata bintang lapangan. Kemudian juga ada kata rendah hati. Nah, dan terakhir ada kata besar kepala. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan arti dari masing-masing kata ungkapan yang ada di dalam percakapan tersebut. Yang pertama, bintang lapangan. Bintang lapangan itu artinya orang yang paling pintar atau orang yang populer. Nah, selain ada kata bintang lapangan, nanti juga ada kata bintang kelas ya Nana ya. Berarti itu artinya orang yang paling pintar di kelas. Kemudian, selain bintang lapangan, juga ada kata kutu buku. Kutu buku ini bukannya maksudnya bukunya ada kutunya, bukan ya. Jadi kutu buku ini artinya suka membaca. Nah, jadi anak-anak yang suka membaca itu ada ungkapannya ya di sini ya. Suka membaca itu ungkapannya kutu buku. Rendah hati. Rendah hati ini artinya tidak sombong. Nah, anak-anak di rumah ingat ya agar selalu rendah hati. Tidak boleh tidak rendah hati. Kemudian ada besar kepala. Nah, ini besar kepala ini sombong artinya ya. Di sini Bu Guru punya beberapa contoh kalimat tentang ungkapan-ungkapan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Yang pertama, Tony menjadi bintang lapangan setelah ia mengikuti pertandingan sepak bola. Artinya, Tony menjadi orang yang populer setelah ia mengikuti pertandingan sepak bola. Nah, itu yang untuk bintang lapangannya ya Nana. Kemudian contoh kalimat yang kedua, yaitu Amir seorang anak yang kutu buku. Artinya Amir seorang anak yang suka membaca. Kemudian, yang ketiga, Nia tetap rendah hati meskipun ia berhasil menjadi juara lomba tari kemarin. Artinya, Nia tetap tidak sombong meskipun ia berhasil menjadi juara lomba tari kemarin. Yang keempat, Ani menjadi besar kepala setelah ia menjadi juara kelas. Nah, Nana jangan mau seperti Ani ya. Tidak boleh sombong. Nah, di sini artinya Ani menjadi sombong setelah ia menjadi juara kelas. Bu Guru punya beberapa contoh kalimat lagi yang mengandung kata ungkapan. Nah, di sini kata ungkapannya berbeda sama yang tadi ya. Coba kita baca sama-sama. Nomor 1, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ya, betul sekali anak-anak. Di sini ada kata ungkapan yaitu cepat kaki dan ringan tangan. Apa artinya Bu Guru? Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan. Cepat kaki artinya lincah. Berarti Udin itu lincah dia dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ringan tangan. Nah, ringan tangan ini artinya suka menolong. Kemudian yang kedua, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Tentunya di sini ada ungkapan yakni kepala dingin. Kepala dingin ini artinya tenang. Nah, jadi kalau anak-anak punya masalah semua diselesaikan dengan tenang supaya tidak terjadi pertengkaran atau tidak terjadi masalah yang baru. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, ayah adalah tulang punggung keluarga. Nah, apa artinya tuh tulang punggung?
Tulang punggung itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarganya. Nah, jadi yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga itu biasanya ayah. Oleh karena itu, ayah disebutkan ayah adalah tulang punggung keluarga. Kemudian yang keempat, ayah rela banting tulang mencari nafkah. Nah, banting tulang, bukan tulangnya yang dibanting ya. Artinya, banting tulang artinya bekerja keras. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya beberapa contoh kata-kata ungkapan beserta artinya. Dan juga tadi Bu Guru sudah berikan beberapa contoh kalimat-kalimat tentang ungkapan. Ya, Bu Guru harap nanti setelah ini kalian sudah mengerti tentang apa itu ungkapan. Kalian sudah bisa menyebutkan apa saja ungkapan-ungkapan itu ya. Kata-kata ungkapan itu terdiri dari apa saja, kemudian juga artinya, dan tentunya kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata ungkapan tersebut. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, di sini, ayo, aku harus rendah hati supaya, nah kalau menurut Bu Guru, supaya aku dan adik dapat hidup dengan rukun. Nah, jadi sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini di materi ungkapan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua belajar dari rumah masing-masing ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri ya.